Di sebuah negara yang subur dan kaya raya, hiduplah seorang pejabat tinggi bernama Pak Andi. Ia adalah sosok yang begitu dielu-elukan oleh rakyatnya. Setiap kali ia berpidato, ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan kata-katanya yang bijak dan penuh dengan semangat. Ia menjanjikan beberapa perubahan, keadilan, dan juga kemakmuran bagi semuanya. Rakyat percaya padanya, bahkan menyebutnya sebagai bapak pembangunan. Keluarganya pun hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh para pelayan dan harta yang sangat berlimpah. Namun ternyata di balik citra baiknya tersebut, Pak Andi nyatanya menyimpan rahasia yang sangat gelap, bahkan cenderung kepekat, bukan cuma gelap ya. Selama bertahun-tahun ia telah menggelapkan uang negara dengan cara yang sangat licik. Bersama dengan jaringan koruptor yang kuat, ia mencuri uang negara, mencuri dana rakyat hingga mencapai 271 triliun rupiah. Uang itu digunakan untuk membeli properti mewah di luar negeri, mobil-mobil sport terbaru, dan juga kehidupan mewah yang tidak terbayangkan. Awalnya, semua berjalan sangat lancar. Pak Andi sangat pandai menutupi aksinya tersebut. Ia bahkan sering tampil di televisi seolah-olah mengecam korupsi dan berjanji untuk segera memberantasnya. Rakyat semakin mencintainya, tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang ditipu oleh orang yang mereka percayai. Hingga suatu hari, ada seorang whistleblower bernama Rina, mantan staf kepercayaan dari Bapak Andi, memutuskan untuk membongkar kebobrokan itu. Rina telah lama merasa bersalah karena ikut terlibat dalam skema korupsi tersebut. Ia menyimpan dokumen-dokumen rahasia yang membuktikan kejahatan Pak Andi. Dengan hati yang sangat berat tentunya, ia menyerahkan dokumen itu kepada media dan juga lembaga anti korupsi. Begitu berita ini tersebar, negeri itu gempar. Media nasional dan juga media internasional sekalipun juga ikut memberitakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah negara itu. Rakyat yang dulu mencintai Bapak Andi kini justru berubah menjadi marah dan kecewa. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh penjuru negeri. Massa mengepung gedung-gedung pemerintah menuntut keadilan. Awalnya, Pak Andi mencoba untuk membela diri. Ia menyatakan bahwa dirinya difitnah, bahwa dokumen-dokumen itu palsu. Namun, bukti-bukti yang ada terlalu kuat. Investigasi yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi semakin mengungkap kebenaran yang memilukan. Rekening-rekening gelap, transaksi mencurigakan, dan juga properti mewah di luar negeri, semuanya pada akhirnya terbongkar. Parahnya, tidak hanya rakyat yang berbalik untuk melawan Pak Andi, keluarganya pun mulai menjauh, mulai dari istri dan anak-anaknya yang selama ini hidup dalam kemewahan, merasa sangat malu dan merasa dikhianati. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka nikmati selama ini adalah hasil dari uang haram. Istri Pak Andi misalnya, Ibu Maya, memutuskan untuk bercerai dan membawa anak-anak mereka pergi ke luar negeri. Mereka tidak ingin lagi berurusan dengan nama buruk Pak Andi. Bahkan teman-teman dekat dan juga koleganya di pemerintahan juga menjauh. Mereka takut terlibat dalam skandal ini dan kehilangan posisi atau jabatan mereka. Pak Andi yang dulu dikelilingi oleh banyak orang, kini mulai hidup dalam kesepian. Ia dipecat dari jabatannya, diadili, dan dihukum penjara seumur hidup. Di dalam penjara, kehidupan Pak Andi berubah drastis. Ia yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus tidur di sel yang sempit dan juga kotor. Narapidana lain menganggapnya sebagai pengkhianat bangsa. Mereka sering mengolok-olok dan menyiksanya. Pak Andi yang dulu begitu berkuasa, kini menjadi orang yang paling hina di penjara. Bertahun-tahun ia menderita di sana, kesehatannya semakin memburuk, tetapi tidak ada yang pernah peduli ketika ia akhirnya dibebaskan karena alasan kesehatan. Tidak ada yang menyambutnya. Ia menjadi gelandangan, hidup di jalanan, dan menjadi bahan cemoohan. Pada suatu malam, Pak Andi pergi ke hutan terpencil, mencoba untuk melarikan diri dari rasa malu dan kesepian yang menghantuinya. Ia tidak punya tempat lagi untuk pulang. Di tengah kegelapan hutan, ia terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Tubuhnya yang lemah tidak mampu untuk sekedar bertahan. Beberapa hari kemudian sekelompok pemburu menemukan jasadnya yang sudah tidak berbentuk
Jasad itu telah dimakan oleh hewan buas, tidak bisa dikenali lagi, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah jasad Pak Andi, sang pejabat yang dulu begitu berkuasa, yang korupsi uang 271 triliun rupiah. Kematiannya tidak diumumkan, tidak ada yang menangisi, dan tidak ada yang mengurus pemakamannya. Ia meninggalkan dunia dengan penuh penyesalan, menjadi pelajaran bagi semua orang tentang bahaya, keserakahan, dan juga kehancuran yang ditimbulkannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut.